Begini, saya tentunya tidak mau masuk domain politik, itu bidangnya Pak Hinca dan kawan-kawan di DPR ya. Tetapi kalau kita lihat konteks mulai daripada Omnibus Law yang sudah dijelaskan oleh Pak Hinca tadi, mulai dengan Omnibus Law baru menjadi Undang-Undang Cipta Kerja sampai kepada Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, tetapi kalau kita baca lebih teliti bahwa yang dipersoalkan di MK itu adalah prosedur untuk membuat undang-undang cipta kerja itu. Dan itu sudah diatasi dengan membuat undang-undang yang menjadi cantolannya. Kalau ditanya konteks dalam kaitan pembuatan undang-undang itu, kalau kita buka lembaran-lembaran dokumen awal daripada pemerintah, kenapa diperlukan undang-undang cipta kerja. Pertama kita harus sadari bahwa ini tidak hanya menyangkut ketenaga kerjaan, itu ada 11 klaster yang mengatur termasuk iklim investasi, perpajakan, dan lain-lain. Cuma karena demonya yang marak selalu adalah buruh, sehingga kesan orang bahwa ini undang-undang yang merugikan buruh dan seterusnya. Kalau kita ambil konteks pembuatan undang-undang ini, jelas sekali bahwa pada saat itu sebelum pandemi, ekonomi kita juga mengalami masalah. Ekspor kita juga kesulitan, daya saing menurun, kalau tidak salah juga pajak juga waktu itu belum bisa mencapai target dan lain-lain. Sehingga dan terutama dari penciptaan lapangan kerja saat itu ada data tertulis oleh pemerintah 50 juta lebih orang yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi jangan kita rancu dengan masalah pengangguran terbuka yang cuma 8 juta orang, tetapi kalau kita tambah dengan yang setengah bekerja, setengah menganggur, dengan pendatang baru yang hampir 3 juta sebulan, itu ada 50 juta orang lebih. Oleh karena itu iklim investasi perlu diperbaiki sehingga investasi masuk untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua, ada tren juga yang dimana kalau beberapa tahun yang lalu sesuai data-data di BKPM, kalau investasi 1 triliun memperkerjakan 4 ribuan orang, tahun yang kemarin tahun 2022 atau 2021 1 triliun hanya menciptakan lapangan kerja 1.300-an orang. Artinya kualitas daripada investasi masuk pun itu harus ditingkatkan, yaitu yang bisa menciptakan lapangan kerja sesuai kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari konteks itu, undang-undang ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Tapi kalau ditanya kepada Apindo, apakah kita puas atau tidak, kita pun masih ada faktor yang ketidakpuasan. Artinya kalau kita bicara salah satu yang memang kalau kita bicara ketenaga kerjaan, yang ada faktor-faktor lain yang memang kita juga merasa kenapa mesti dirubah, padahal itu sudah paling baik. Sebagai informasi kepada Pak Hinca, Pak, kalau kita bicara undang-undang ketenaga kerjaan, kalau ada perubahan undang-undang ketenaga kerjaan tidak selalu buruh dirugikan, karena kalau bicara pesangon yang 32 bulan maksimal bisa diterima turun menjadi 19 bulan plus 6 bulan jadi 25 bulan, kesan itu katakanlah dirugikan, tetapi itu pun masih salah satu tertinggi di dunia itu. Jadi ini juga yang harus lihat konteks persaingan secara global. Nah, oleh karena itu saya kira beginilah. Undang-undang ini sudah atau Perpu sudah menjadi undang-undang. Sama sikap seperti Pak Hinca tadi, apapun ya kita tentunya tunduk kepada undang-undang, tetapi kalau ditanya dengan dijadikan undang-undang memberikan kepastian hukum ini dengan disahkannya menjadi undang-undang sehingga investor pun merasa ini ada kepastian di dalam dia berusaha, dan itu yang kita anggap itu akan lebih menguntungkan secara umum bagi bangsa kita, terutama para pencari kerja. Baik. Dan jangan lupa undang-undang ini tidak diciptakan untuk pengusaha, ini undang-undang diciptakan untuk para pencari kerja. Kita bayangkan kalau kita ada salah satu di 54 juta orang itu, kita tentunya akan sangat membutuhkan menambahkan dapat lapangan kerja. Nah, ini yang saya kira tugas pokok dari negara, apalagi sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar mengatakan kalau tidak salah pasal 27 bahwa
negara wajib memberikan lapangan kerja yang layak bagi seluruh rakyat Baik. Indonesia. Ton, Anda melihatnya begitu, apakah memang banyak yang mengartikan, tadi juga Pak Hinca sempat mention terkait masalah tenaga kerja. Apakah memang dengan adanya UU Ciptaker ini juga lebih berpihak pada para pelaku usahanya saja, tidak pada buruhnya atau tenaga kerjanya? Silakan Pak Anton. Sebenarnya kalau kita lihat dari Cipta Kerja menjadi perpu dan disahkan menjadi undang-undang, malah sebenarnya itu lebih banyak pro buruh, artinya malah ditambahkan ya Pak Hinca. Iya. Betul itu. Kira kita tidak usah bicara substansi yang sudah lewat. Saya lebih tertarik menanggapi yang dikatakan Pak Hinca karena itulah yang menjadi dambaan kita bahwa antara undang-undang itu sendiri yang netral dengan implementasi. Nah, saya ingat Pak Hinca pada waktu yang cukup lama ini Profesor Dr. Iwan Jaya Asis sering berkunjung ke Indonesia dan dia mengatakan kalau ada barang yang namanya koordinasi itu dijual di toko, beli sebanyak mungkin karena koordinasi di negara kita itu sangat Mahal. terasa kurang efektif. Jadi yang dimaksud Pak Hinca tadi, yang sudah bagus di undang-undang tadi, bagaimana agar supaya ada orkestra di pemerintah juga yang melaksanakan secara konsisten. Satu contoh yang konkret begini, Mas. Sering dikeluhkan dengan tenaga kerja asing yang masuk dari luar negeri begitu banyak, ya. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan undang-undang, tidak semua jenis pekerjaan bisa menerima tenaga kerja asing. Kedua, izin resmi dari tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja itu rasanya hanya 100 ribuan orang yang resmi. Tapi bahwa ada di lapangan yang tidak punya izin itu kan ilegal, artinya ada masalah pengawasan. Demikian juga undang-undang yang sudah bagus tentang pengupahan dan hak-hak pekerja, itu pun sebenarnya walaupun alidaya, tetapi kalau sesuai undang-undang, dia itu hak-hak dia diprotek di mana terhadap perusahaan yang menjadi sub alidaya tadi. Sekarang masalahnya kan tinggal pengawasan. Nah ini yang kalau pengawasan saya kira ini kita juga harapkan DPR juga lebih banyak bersuara Pak Hinca. Karena ya kita kan bukan kita yang mengawasi pemerintah tetapi DPR. Jadi saya kira sebenarnya ginilah, tantangan ke depan makin besar dengan globalisasi terutama setelah pasca pandemi ini di mana teknologi sangat berperan sehingga akan lebih memukul ketenaga kerjaan dalam arti kata katakan kita akan lebih banyak tergantung kepada mesin dan digitalisasi. Nah, oleh karena itu ini akan sangat makin ketat. Jadi kami harapkan sebenarnya dengan sudah jadi undang-undang dan semangat seperti yang dikatakan Pak Hinca tadi, boleh kita berbeda pendapat, tapi setelah menjadi undang-undang, bagaimana kita melaksanakan secara konsisten. Jadi saya kira kita harapkan juga ya para teman-teman serikat pekerja, serikat buruh ini supaya melihat yang positif, jangan hanya berbicara untuk yang sedang bekerja. Yang 54 juta orang ini itu suatu jumlah yang sangat besar. Dan saya kira Pak Hinca kalau itu bisa dikatakanlah diraih atau mereka membentuk partai politik pencari kerja, saya kira mungkin partai itu akan menang pemilu tuh Pak Hinca.